Ini satu pengalaman pribadi yang terjadi, bahwa kadangkala kita menemukan beberapa toilet seperti di mall, di hotel, ataupun ketika melakukan perjalanan ke tempat yang tidak didominasi oleh orang Islam. Ya, biasanya modelan seperti itu toiletnya hanya disediakan tisu saja. Ataupun kalau di mall biasanya ada air tapi semprotan. Kadangkala itu sulit kita melakukan istinja menggunakan air yang semprotan tersebut. Kalau andai kata tegangan dari air tersebut itu kencang, ya kita khawatir ini ketika kita istinja malah lebar kemana-mana, nyirat, najisnya malah mencar. Maka solusinya bagaimana? Biasanya kalau untuk mencari mudahnya kita menggunakan tisu. Ya, tapi boleh nggak kalau andai kata tisu tersebut kita basahkan terlebih dahulu, ya kemudian kita gunakan untuk cebok? Boleh. Maka itu lebih utama. Ada sesuatu yang serupa dengan batu tapi dia sifatnya dapat menyerap air. Seperti tisu atau kanebo sekarang kalau emang mau dipakai, silahkan. Itu kain, kanebo, kemudian tisu itu dapat menyerap air. Andai kata kita gunakan untuk istinja, silahkan. Atau pakai tisu basah kan ada juga tuh. Itu diperbolehkan. Ya, meskipun dia diserupakan dengan batu, tapi batu itu kan tidak bisa menyerap air. Jangan coba-coba sekali-kali batunya dibasahin kemudian kita gunakan cebok. Nah, itu tidak berlaku. Tapi kalau sesuatu yang dapat menyerap air itu diperbolehkan. Yang penting syaratnya gini, karena itu sesuatu yang sudah basah, maka usahakan jangan ketika kita usap kepada najis tersebut itu diusapnya dengan usapan yang melebar. Ya, sesuatu yang basah dan dia najis kalau andai kata dia berpindah ke tempat lainnya itu dapat menjadikan tempat lain tersebut juga menjadi najis. Nah, itu harus dihindari. Walhasil hukum daripada menggunakan tisu basah atau tisu yang diberikan air atau dibasahkan, ya dalam keadaan seperti itu karena kita sulit untuk menjangkau air. Di dalam toilet cuma hanya disediakan tisu. Ini sudah menjadi budaya barat biasanya. Nah, ada air di kamar mandi cuman di luar toiletnya. Wastafel. Ya, dalam kondisi seperti itu ya lebih utama kita menjadikan tisu tersebut untuk dibasahkan terlebih dahulu. Ataupun kalau pakai semprotan ini kan agak susah. Biasanya sih kalau orang paham pakai semprotan itu dia dipencet dulu nih, arahkan ke tembok, ya. Kemudian agak sedikit dikendorin, itu dia bisa jadi kecil tuh. Tapi kalau baru kita pencet untuk ke kecil itu rasanya agak susah. Biasanya langsung ke tegangan kencang terlebih dahulu. Ataupun kalau mau gampang lagi, ya kita semprotin ke tembok itu, kemudian kita sambil mengadahkan tangan kita di tembok tersebut. Ya, itu boleh tuh. Cara yang paling efektif. Makanya kalau andai kata ada orang yang misalnya buang air di toilet-toilet seperti itu, ya di mall-mall, kalau merasa sulit udah lebih baik pakai tisu aja daripada najisnya kemana-mana, nyirat ke pakaian, ya ke celana, kemudian ceboknya juga aur-auran tuh kotorannya. Udah pakai tisu aja paling simpel. Toh itu juga dianggap sah dalam syariat. Kita mau sholat setelah itu, ya habis buang air seperti itu silahkan. Ya yang penting wudu dulu. Ya itu tidak jadi masalah. Ya tapi diusahakan semua wujud najisnya, bekas najisnya kita usahakan harus hilang. Seperti itu.